Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang kelima untuk menjawab sebuah pertanyaan, mengapa Matius 17:21 dihilangkan oleh Sinaiticus dan WHNU? Nah, nanti kita akan membandingkan dengan Alkitab-Alkitab terjemahan yang ada yang mungkin sekali sedang Anda pakai. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang STT kami, silakan hubungi admin di 081-2322-8787. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu bisa men-screenshotnya, mungkin suatu hari membutuhkan alamat atau kontak kami, Anda sudah bisa memilikinya. Ini adalah profil saya tidak usah bacakan Bapak Ibu sekalian ya. Anda screenshot saja, nanti kemudian Anda baca sendiri. Ini adalah buku saya. Jika Bapak Ibu menginginkannya, silakan hubungi admin saja. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam disclaimer. Yang pertama, webinar ini murni bersifat kajian akademik non-doktrinal. Jadi saya nanti tidak akan bicara doktrin sama sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Sebisanya saya akan menghindari. Yang kedua, webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Walaupun nantinya saya akan menggunakan beberapa Alkitab yang mungkin akan berisi koreksi-koreksi. Yang ketiga, kajian Biblika ini hanya membahas tentang teks sumber Alkitab dan Alkitab terjemahan berdasarkan perbandingan teks sumber Alkitab kanon Bizantin dan teks sumber Alkitab tidak kanon baik dari Textus Receptus maupun dari teks sumber WHNU. Yang keempat, para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi berdasarkan kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang menguasai bidang biblika setelah mendengarkan penelitian saya mungkin bisa memberikan feedback ya. Jadi saya sangat berharap kalau Bapak Ibu bisa ikut aktif memberikan feedback tapi berdasarkan kajian-kajian juga, bukan berdasarkan doktrin tertentu atau pandangan-pandangan pribadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan umumkan terlebih dahulu konten episode yang kelima. Kita akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita akan berbicara tentang bahaya Alkitab tidak kanon. Yang kedua tentang peringatan jangan mengurangi firman Tuhan. Yang kedua pengantar, kita akan membahas tentang 69 tahun dalam kesalahan, dan kemudian 20 tahun benar setelah dirubah malah menjadi salah. Kemudian yang ketiga, masuk dalam pokok bahasan kita, yaitu membahas tentang Matius 17:21 yang telah dihilangkan oleh LAI dan Saksi Yehova. Kemudian kita akan membandingkan dengan Matius 17:21 berdasarkan Alkitab kanon BYZ, Vulgata, dan kutipan dari Origen. Yang keempat, kita akan berikan kesimpulan. Kemudian yang kelima, saran-saran penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam pendahuluan. Alkitab dengan tegas memberikan peringatan untuk tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat, di dalam Ulangan 4 ayat 2, dengan jelas Tuhan mengatakan, kamu tidak boleh menambahkan apapun pada perkataan yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan kamu juga tidak boleh menguranginya, supaya kamu memelihara perintah-perintah Tuhan, Allahmu, yang aku perintahkan kepadamu. Di dalam Ulangan 12:32, segala firman yang aku perintahkan kepadamu hari ini, kamu harus memeliharanya untuk dilaksanakan. Jangan menambahkan apapun kepadanya dan juga jangan menguranginya dari firman itu. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, di dalam Wahyu 22 ayat 18-19, dikatakan, oleh karena itu, aku berikan kesaksian kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkannya, maka Allah akan menambahkan kepadanya segala tulah yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang mengurangi perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah pasti akan menghapus bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota yang kudus dan dari tulisan-tulisan yang telah tertulis di dalam kitab ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah tahu ada ayat-ayat yang telah dibuang atau dikurangi dari Alkitab yang kita miliki, dan kemudian kita dengan sengaja masih menggunakannya, berarti kita memang dengan sengaja ingin melawan Allah. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya berikan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu itu mempunyai satu garis yang tegas, di mana kita harus memegang kitab yang kanon. Kita tidak bisa menggunakan sembarang Alkitab untuk kita gunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang kedua, LAI telah membuat blunder dengan revisi TB1 dan TB2 karena ada ayat-ayat yang sebelumnya sudah benar, tetapi setelah direvisi malah menjadi salah. Ini sudah saya katakan di dalam episode yang keempat. Di dalam kesimpulan saya memberikan satu pemberitahuan bahwa revisi yang dilakukan oleh LAI itu memang ada yang dari salah kemudian dibetulkan. Contohnya di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 yang sudah kita bahas di dalam episode yang keempat. Itu positif Bapak Ibu sekalian. Itu benar. Dari teks yang salah kemudian diubah menjadi yang benar mengikuti teks Bizantin. Tetapi masalahnya ada beberapa, bukan beberapa, justru banyak ayat-ayat itu yang awalnya itu sudah benar di dalam terbitan LAI yang TL tahun 1954. Nah, setelah direvisi ke dalam TB1 dan TB2, justru malah salah. Nah, kesalahan ini bisa terjadi karena bunyinya salah atau karena mungkin dihilangkan dengan cara diberikan tanda kurung. Nah, itu hari ini saya akan membuktikan satu dari sekian banyak ayat yang semula benar. Bahkan setelah direvisi malah menjadi salah, yaitu dalam Matius 17 ayat yang ke-21. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan, saya akan merefresh kembali apa yang sudah saya berikan kepada Anda dalam episode yang keempat. Supaya Anda tahu relevansinya apa dengan bahasan episode yang kelima. Nah, di dalam episode yang keempat, itu ada satu poin penting yang ingin saya berikan kepada Anda, yaitu 69 tahun dalam kesalahan. Nah, Anda bisa lihat lagi di dalam Matius 21 ayat 28, 29, 30, dan 31. Anda bisa membandingkan antara terjemahan LAI TL 1954, kemudian TB1 1974, dan TB2 2023. Nah, kalau Anda lihat gambar di sini, Bapak sekalian, di dalam layar Anda, itu sudah saya kelompokkan. TL di mana Anda lihat yang warna-warnanya saja ya. Ini saya kasih warna. Yang biru ini TL dan TB1 yang bunyinya sama. Kemudian TB2 itu adalah revisi yang saya beri warna merah. Nah, Anda lihat. Di dalam Matius 21 ayat 28, itu yang saya kasih warna hijau adalah yang sulung, yang sulung, yang sulung. Sama. Tetapi di dalam Matius 21 ayat 29, itu jawaban anak yang sulung tadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Antara TL, TB1, dan TB2. Di dalam TL dan TB1, itu anak yang pertama tadi mengatakan, baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Nah, nanti di dalam TB2, yang diterbitkan oleh LAI tahun 2023, itu jawabannya kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Aku tidak mau, tetapi kemudian dia menyesal dan pergi. Di dalam Matius 21:30, bapaknya itu datang kepada anak yang kedua. Nah, di dalam TL dan TB yang ke-1, anak yang kedua tadi bilang tidak mau, tetapi akhirnya dia menyesal dan pergi. Sebaliknya di dalam TB2 terbitan 2023, anak yang kedua tadi itu bilang baik Bapak tetapi tidak mau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ayat 29 dan 30 itu berbalik Bapak Ibu sekalian, menjadi kontradiksi. Nah, di dalam klimaksnya, di dalam Matius 21 ayat 31, itu jelas sekali perbedaannya. Kalau Anda lihat di sini, TL itu warna kuning yang kedua. TB1 juga kuning yang terakhir. Karena memang cuma ada dua anak kan, anak pertama dan anak kedua. Jadi anak yang kedua atau anak yang terakhir itu sama Bapak Ibu sekalian.
Sedangkan di dalam TB2, itu anak yang menuruti kehendak bapaknya itu justru anak yang pertama. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan ya. Bagaimana mungkin 69 tahun salah kemudian baru dikoreksi. Ini baru satu contoh yang saya berikan kepada Anda. Dan ini masih ada ribuan kesalahan yang masih belum direvisi. Entah kapan akan direvisi. Bisa jadi seumur Anda hidup, Anda tidak akan mengalami revisi yang lain. Ada kemungkinan revisi yang akan datang 50 tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda nanti akan dibayang-bayangi menggunakan Alkitab yang tidak kanon, yang banyak salahnya, dan Anda tidak tahu salahnya di mana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu waspada. Kemudian di dalam episode yang kelima ini, saya akan membahas adanya ayat-ayat yang sebenarnya itu sudah benar. Tapi dengan adanya revisi, justru malah menjadi salah. Nah, kesalahan di sini saya ambil satu contoh yang terdapat di dalam Matius, yaitu Matius 17 ayat 21. Saya perlihatkan saja terjemahan dari LAI dan Saksi Yehova. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ini terjemahan dari LAI, itu TL 1954 bunyinya, tetapi sejenis ini dengan suatu pun tiada dapat keluar, hanyalah dengan doa dan puasa saja. Saya tidak mempersoalkan tentang terjemahannya, tetapi saya mempersoalkan ayat ini ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, adanya ini tidak dikasih tanda kurung. Berarti kalau begitu dianggap sah, dianggap itu ada di dalam teks asli. Oke, maka saya tulis di sini ada. Nah, SSY itu saksi-saksi Yehova. Nanti biasanya saya singkat dengan saksi Yehova saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam SSY 1, nah istilah 1 dan 2 ini, Bapak Ibu sekalian, itu buatan saya sendiri untuk membedakan antara terjemahan saksi Yehova yang pertama dengan yang sudah direvisi tahun 2013. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam SSY yang pertama, saya memiliki yang edisi 1970 itu kosong, tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ayat ini tidak pernah dipakai. Itu dibuang berdasarkan teks WHNU dan Sinaiticus. Itu ayat ini memang dibuang, nanti saya akan buktikan. Nah, tahun 70 kitabnya Saksi Yehova itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Yang aneh, nanti TB1 keluaran dari LAI yang dikeluarkan pada tahun 1974, ayat ini masih ada, Bapak Ibu sekalian, tapi ditaruh di dalam tanda kurung. Nah, Bapak Ibu kan tahu kan, itu tanda kurung itu di dalam setiap terjemahan, terutama Alkitab-Alkitab baik Barat maupun Indonesia, itu artinya ayat yang diberikan tanda kurung tadi itu ayat yang dipertanyakan. Atau ayat yang diragukan kebenarannya karena dianggap tidak ada di dalam teks aslinya. Oleh sebab itu diberi tanda kurung, mungkin ini untuk memenuhi permintaan beberapa orang, ya. Nah, ini menurut saya ini menjadi tidak tegas, menjadi banyak pertanyaan dari orang-orang non-Kristen. Kenapa ada ayat-ayat yang diberikan dalam kurung? Menurut saya Alkitabnya Saksi Yehova itu jauh lebih tegas dibandingkan terjemahan LAI. Banyak orang-orang non-Kristen mempertanyakan kenapa diberikan tanda kurung. Kalau memang itu bukan firman Tuhan, kenapa masih dimasukkan? Harusnya kalau memang bukan firman Tuhan, ya nggak usah dimasukin. Kalau memang itu firman Tuhan, ya nggak usah dikasih tanda kurung. Nah, di sini LAI di dalam TB1 tahun 1974 itu memasukkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan tanda kurung. Artinya dianggap tidak sah, dianggap ini tidak sesuai dengan teks aslinya. Ya, oleh sebab itu saya menganggap ini dibuang, tapi masih dipertahankan dengan tanda kurung. Ya, nah nanti di dalam SSY 2 dalam kitabnya Saksi Yehova yang sudah direvisi, saya memiliki itu yang tahun 2013 saya juga punya. Sudah saya cek juga tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Anda tinggal lihat yang hijau-hijau ini kosong, tidak ada. Dibuang sama dia, tidak ada, ya. Nah kemudian di dalam TB2 2023, nah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada, tapi dikasih dalam kurung lagi. Artinya apa? Ini tidak diakui sebagai teks yang
asli. Itu saya berikan keterangan di bagian bawah. Tanda kurung digunakan untuk menunjukkan bahwa kata-kata itu yang tidak ada di dalam teks asli. Jadi Bapak Ibu sekalian, LAI melalui terjemahan TL, terjemahan lama tahun 1954, itu pernah memasukkan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ada, Anda bisa cek. Saya kan memiliki Alkitabnya, fisik maupun yang elektronik. Sudah saya cek, ayat ini ada. Tetapi setelah SSY 1 keluar tahun 1970, tidak ada. Nah, TB1 itu dimasukkan dalam kurung. Saya tidak tahu ya, apa hubungannya. Apakah ini terjadi kebetulan belaka, ataukah memang kesengajaan? Setelah melihat SSY tidak ada, kemudian ikut-ikutan. Karena kemarin di dalam episode yang keempat, saya sudah membahas, itu kejadiannya sama Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika di dalam SSY yang pertama, itu dengan SSY yang kedua, itu berbalik TL dan TB1. Itu sama seperti SSY yang pertama, di mana anak yang mentaati orang tuanya adalah anak yang kedua. Nah, nanti di dalam SSY yang kedua, yang diterbitkan tahun 2013, itu tiba-tiba berubah, anak yang taat kepada bapaknya adalah anak yang pertama. Nah, LAI sama persis antara SSY1 dengan TB1, kemudian SSY2 dengan TB2, itu sama, nanti berubah semuanya. Sekali lagi saya tidak tahu itu ketidaksengajaan atau kesengajaan. Ya, itu kebetulan atau kesengajaan. Sekali lagi saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek sendiri ke sana. Tapi kalau berturut-turut banyak sekali persamaan-persamaannya, tentu orang akan berpikir, kenapa kok bisa berbarengan, bisa sama. Nah, yang kedua ini juga demikian Bapak Ibu sekalian. Mirip seperti yang kemarin dalam episode yang keempat. Kenapa kejadiannya? Setelah SSY yang pertama ini dia membuang, tiba-tiba TB1 itu memasukkannya dalam kurung. Nah, ini tugas Anda semua. Di Indonesia ada 400 STT. Banyak dokter-dokter ahli-ahli yang mengaku mereka itu ahli biblika. Saya minta semuanya ikut menyelidiki. Nah, berikan feedback yang baik kepada saya. Buatlah penelitian, mari kita bicarakan ini ya. Pertanyaannya, mengapa Matius 17 ayat 21 dibuang? Ya. Mengapa Matius 17 ayat 21 dibuang oleh saksi Yehova dan oleh LAI? Nah, sekarang mari kita akan bahas masalah kita. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya perlu kasih disclaimer ya. Ini yang membuang ini bukan cuman saksi Yehova dan LAI, termasuk semua pengguna teks sumber WHNU. Walaupun saya itu belum mencek seluruhnya. Oleh sebab itu karena yang saya cek itu saksi Yehova dan LAI, maka yang lain saya tidak masukkan. Tapi Bapak Ibu bisa bisa menyelidikinya sendiri. Tapi saya yakin kemungkinan bukan cuma saksi Yehova dan LAI, tapi pengguna-pengguna teks WHNU yang lainnya yang tergabung di dalam UBS. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk dalam episode yang kelima. Di dalam episode yang kelima ini, saya berikan judul entah disengaja atau tidak, LAI ikut lagi saksi Yehova. Kenapa kok ikut lagi? Karena kemarin di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31, itu tampak sekali kalau dia itu perubahan-perubahan itu mengikuti sama seperti punyanya saksi Yehova. Cuman kita tidak tahu alasannya apa, Bapak Ibu sekalian. Tapi berdasarkan data, jelas saksi Yehova itu mengubah dulu, baru kemudian LAI ikut. Ya, nah ini juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa setelah 20 tahun Matius 17:21 dibuang oleh LAI? Kita kerucutkan saja, karena orang Kristen mayoritas di Indonesia itu kan menggunakan terjemahan LAI. Oleh sebab itu saya kerucutkan di sini, Bapak sekalian. Kita akan cari masalahnya. Ini sudah saya jelaskan tadi, tidak usah saya jelaskan lagi ya. Saya ingin Anda sekarang melihat di dalam Alkitab-Alkitab yang lain. Anda nanti bisa mengunjungi di dalam biblehub.com. Ya. Anda di sini nanti bisa melihat banyak sekali, misalkan Modern Translation. Ini New American Standard Bible, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dikosongin.
Dan banyak sebetulnya seperti NIV dan macam-macam ya, itu juga tidak dimasukkan di sini. Cuman ini saya tidak masuk datanya ya. NIV juga tidak ada. Dan banyak sekali misalkan ESV itu kayaknya juga tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ini hanya dimasukkan sama New American Standard Bible. Nah, yang lain ini ada yang dikasih tanda kurung. Misalkan NASB 1977. Ini juga aneh juga ini. NASB 1977 itu dalam kurung tidak ada. Ini kebalikannya. Di dalam 1995 itu justru dia itu kurungnya dibuang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Amplified Bible. Ini dikasih dalam tanda kurung. Nah, saya tidak menjelaskan ini. Silakan Anda lihat sendiri. Anda bisa kunjungi di biblehub.com. Anda cari nanti Matius 17 ayat 21. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang. Apakah Matius 17 ayat 21 itu penting, Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya kalau kita dalam bicara firman Tuhan, itu kita tidak berhak untuk memutuskan itu penting atau tidak penting. Yang memutuskan penting atau tidak penting itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan di dalam Matius 5, satu iota saja Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh dibuang. Artinya, kalau ayat itu ada dalam Alkitab, itu tidak boleh dibuang. Kalau satu iota saja tidak boleh, apalagi satu ayat. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting atau tidak penting itu bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Kalau Tuhan sudah menuliskannya, itu tidak boleh dibuang. Walaupun kita tidak suka. Oke? Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya berkaitan dengan dogma eksorsisme. Saya ingin mengkaitkan ini sedikit kepada Anda, walaupun saya tidak masuk ke dalamnya, ya. Nah, dogma eksorsisme itu apa? Saya jelaskan begini saja. Sebenarnya semua gereja memiliki pelayanan eksorsisme. Nah, eksorsisme itu adalah pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan roh-roh jahat, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan mengusir setan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, yang membedakannya adalah bahwa pelayanan eksorsisme dalam gereja Protestan, termasuk di dalamnya nanti Pentakosta dan karismatik, itu tidak menjadi bagian formal dari dogma eksorsisme, sebagaimana dalam gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok Timur. Kalau Bapak Ibu belajar teologi sistematika dari apa namanya gereja Ortodok Timur, Katolik, kemudian dari Protestan, itu memang ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar, silakan belajar sendiri ya. Karena ada perbedaan paradigma ini Bapak Ibu sekalian tentang dogma eksorsisme, maka hilangnya Matius 17:21 itu tidak memiliki pengaruh yang sangat signifikan atau penting bagi gereja-gereja di Protestan. Walaupun mungkin ada secara individual, ya, ada denominasi tertentu itu yang sangat mementingkan, tetapi pada umumnya tidak terlalu, sehingga kehilangan ayat Matius 17 ayat 21 tidak terlalu berpengaruh. Sekali lagi, karena saya sudah mendisklaimer bahwa saya ini tidak akan bicara tentang doktrin. Tetapi karena ini ada sedikit hubungannya, saya hanya memberikan Anda pandangan saja, tapi saya tidak akan masuk di dalam doktrin itu sendiri. Oleh sebab itu, kita kita skip masalah dogma yang berhubungan dengan eksorsisme. Silakan Anda belajar sendiri di luar, kita lanjutkan pembahasan kita. Mari saya ingin membandingkannya sekarang. Coba Bapak Ibu lihat. Saya sudah membuat tabel. Di sini ada Bizantin, ada Vulgata, dan WHNU. Nah, saya bandingkan terlebih dahulu. Bizantin dan Vulgata, Bapak Ibu sekalian. Bizantin itu dalam bahasa Yunani. Itu digunakan oleh gereja Ortodok Timur. Jadi kalau Anda pergi jalan-jalan ke Yunani sana, Anda akan menggunakan teks Bizantin ini. Yang digunakan sejak gereja mula-mula sampai sekarang tidak pernah berubah. Nah, yang ini yang tidak diakui oleh gereja Barat, juga oleh teolog-teolog Barat yang tidak pernah belajar tentang gereja Timur. Ya, saya memaklumi ya. Orang kalau tidak belajar kan tidak tahu. Ya nggak apa-apa, kita doakan saja mereka mau membuka hati, mau belajar supaya pengetahuannya bertambah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, gereja Katolik Roma, karena mereka bahasanya bukan bahasa Yunani, tapi mereka menggunakan bahasa Latin, maka Alkitab mereka nanti pada abad-abad awal itu sudah ada yang namanya Alkitab Vetus Latin atau Latin kuno. Nanti Bapak Ibu sekalian, pada zamannya Paus Damasus I tahun 382 sampai 405, nanti ada orang yang namanya Jerome itu menerjemahkan
menerjemahkan atau mengkoreksi ulang Bapak Ibu sekalian, merevisi ya, lebih cocok dengan kata merevisi dari Vetus Latin tadi itu ke dalam bahasa Latin Vulgata yang lebih modern dibandingkan punyanya Vetus Latin. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan antara Bizantin dengan Vulgata, Matius 17 ayat 21 ini dua-duanya ada Bapak Ibu sekalian. Gereja Ortodok Timur dan Gereja Katolik Roma itu adalah gereja mula-mula Bapak Ibu sekalian. Itu gereja yang ada garis kerasulannya itu. Gereja yang menjadi pewaris daripada pekerjaan para rasul. Nah, sedangkan Westcott and Hort, WHNU ini Bapak Ibu sekalian, itu digunakan oleh mayoritas Protestan. Walaupun begini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda membagi pergerakan Protestan, itu kan dimulai oleh Martin Luther tahun 1517 kan. Nah, awalnya mereka itu menggunakan Textus Receptus Bapak Ibu sekalian. Tidak menggunakan WHNU. Kenapa? Karena WHNU itu nanti baru disusun oleh Westcott and Hort itu tahun 1881. Jadi antara tahun 1517 sampai 1881 itu gereja-gereja mainstream di Eropa sana dari Protestan atau kita sebut juga Reform itu ya. Nah, itu mereka itu menggunakan punyanya Textus Receptus. Nah, Textus Receptus ini sebetulnya Bizantin juga. Tapi Bizantin yang kesalahannya itu sekitar 2000, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena diambil dari Bizantin yang digunakan di Eropa Barat sana dari abad 12 ke atas. Jadi Textus Receptus itu kesalahannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Westcott and Hort yang 6.500 lebih. Ya, tapi karena kita tidak bicara tentang Textus Receptus, kita skip ya. Kita bicara sini saja. Karena sekarang di dunia di 240 negara itu mayoritas menggunakan UBS. Nah, UBS itu diambil dari Nasal Alan dari Westcott and Hort. Makanya nanti dinamakan WHNU, Westcott and Hort, Nasal Alan dan UBS, Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang menguasai di dunia. Bahkan banyak Alkitab-Alkitab yang dulunya itu berbasis Textus Receptus itu pelan-pelan tuh ada yang sudah mulai disusupin, dimasukin dengan teks-teks dari WHNU. Karena organisasi UBS ini sekarang besar sekali menguasai di dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di dalam WHNU ini itu tidak ada ayat ini. Anda bisa cek sekarang Alkitab Anda. Anda buka Matius 17 ayat 21 ada atau tidak? Kalau ada, berarti itu sumbernya dari Bizantin atau dari Vulgata. Tapi kalau tidak ada, saya pastikan itu dari Alkitab yang tidak kanon WHNU. Anda cek sendiri, ya. Bunyinya jenis ini tidak dapat diusir keluar kecuali dengan doa dan puasa. Nah, ini sudah saya kasih warna kuning. Warna kuning itu dalam bahasa Yunaninya adalah prosefchi. Nah, prosefchi itu adalah doa, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan nistia itu adalah puasa. Nah, di dalam Vulgata dua kata ini ada, sudah saya kasih warna di sini ya. Orationem et iunium. Anda perhatikan. Jadi orationem ini artinya adalah prosefki, doa. Makanya Anda pernah mendengar kata ora et labora. Nah, kata ora itu adalah kata dasar untuk doa. Jadi orationem dan iunium. Nah, itu sama dengan nistia, yaitu puasa. Jadi ayat ini dua-duanya ada, Bapak Ibu sekalian. Di gereja mula-mula itu ada. Masa gereja mula-mula yang salah, Bapak Ibu sekalian? Kemudian gereja Protestan yang bikin Alkitab sendiri, kemudian itu yang benar. Ini adalah semuanya salah. Itu tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, saya mau kasih satu disclaimer lagi. Saya bukan ortodok, saya juga bukan Katolik. Secara definitif, saya ini adalah Protestan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya sebagai seorang scholar, saya tidak memasukkan diri saya pada golongan tertentu. Saya harus berani bicara yang benar-benar salah-salah. Dalam hal ini, Alkitabnya Ortodok Timur dan Gereja Katolik Roma, itu yang benar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan banyak orang-orang dari Protestan, karena dia tidak mengerti bahasa asli. Terus yang dibaca itu Alkitab terjemahan, yang sumbernya dari WHNU, yang salah-salah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia nanti akan ribut, yang sebetulnya saya mau ngomong itu juga nggak tega, Bapak Ibu sekalian. Bayangin, Anda bisa bayangin nggak? Kalau ada orang tuh belajar Alkitabnya sumbernya sudah salah. Terus dia membangun teologi dari teks-teks yang
yang tidak kanon, yang salah-salah tadi. Ya teologinya otomatis salah kan? Ya, mereka inilah nanti orang-orang yang suka ribut sama sama teman-teman Muslim ribut, sama Katolik ribut, sama Ortodok ribut, bahkan dengan sesama Protestan saja ribut, Bapak-Ibu sekalian. Mereka perang ayat, padahal mereka tidak mengerti kalau ayat yang mereka gunakan itu sebetulnya tidak kanon, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin sudah diubah, dikurangi, diganti, ditambah. Tapi karena mereka tidak punya pengetahuan, dia tidak tahu bahasa aslinya, maka Alkitab yang tidak kanon tadi dianggap kanon. Untung kita itu hidup di Indonesia, di mana negara itu kuat, bisa mengayomi semuanya. Kalau tidak, Bapak-Ibu sekalian, itu sudah bunuh-bunuhan itu. Kita lanjutkan ya. Saya kasih keterangan di bawah di sini. Latin Vulgata yang diterjemahkan oleh Jerome tahun 392 sampai 405 adalah sama dengan teks kanon Yunani Bizantin. Cuman beda bahasa saja ya. Yang satu pakai bahasa Yunani, yang satu pakai bahasa Latin. Oke. Nah, sekarang kita mau ngecek sekarang. Apakah teks Bizantin dan teks Vulgata itu betul? Bagaimana kita bisa mengujinya, Bapak Ibu sekalian? Saya sudah carikan bukti eksternal dari tulisan Origen tahun 185 sampai 253. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca, cari bukunya Origen. Judulnya itu adalah Commentarion Istu Katamateon Evangelion. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian keluar kira-kira 100 tahun sebelum Sinaiticus ada. Nah, Sinaiticus ini dikenal sebagai teks Alexandria. Origen adalah orang Alexandria. Tapi Bapak Ibu sekalian, Origen walaupun orang Alexandria, daerah Mesir sana, tapi waktu itu Sinaiticus belum keluar, Bapak Ibu sekalian. Nah, teks Alexandria yang ada, contohnya seperti Sinaiticus dan Vatikanus, itu menghilangkan Matius 17 ayat 21. Nah, sementara Origen yang hidup kira-kira 100 tahun sebelum Sinaiticus ini muncul, Bapak Ibu sekalian, itu dia mempunyai kutipan ayat yang tidak sama dengan Sinaiticus. Ini banyak orang yang tidak tahu. Dia tuh bilang, Origen itu menggunakan teks Alexandria. Ya karena dia tidak belajar, Bapak-Ibu sekalian. Apa itu? Buku Origen itu apa? Kalau Bapak-Ibu lihat di sini, saya berikan sedikit rangkuman tentang komentar Origenes. Yang pertama, komentar Origen tentang Injil Matius merupakan karya teologi Kristen awal yang penting yang menyediakan penafsiran terperinci tentang Injil Matius. Saya punya bukunya, Bapak-Ibu sekalian. Saya punya dua versi, ya. Yang satu bahasa Yunani Inggris, yang satu bahasa Yunani ke bahasa Latin. Yang nulis itu adalah orang dari Jerman. Nanti saya tunjukin nanti, ya. Yang kedua, ditulis pada awal abad ketiga. Karya ini membahas berbagai penafsiran teologis, moral, spiritual atas teks Matius. Jadi Bapak-Ibu harus tahu komentar dari Origen ini di dalam bukunya Commentarion Istu Katamateon Evangelion itu berisi tentang penafsiran-penafsiran. Nah, dalam hal ini saya tidak membahas tentang tafsiran-tafsirannya dia tentang ayat-ayat yang saya bahas, Bapak-Ibu sekalian. Tapi saya hanya mengutip ayat-ayat yang dikutip itu ternyata sama dengan teks Bizantin, sama dengan Vulgata dari Katolik Roma. Tetapi justru tidak sama dengan yang digunakan oleh Sinaiticus Vatikanus atau punyanya Westcott and Hort. Ini kan bukan saya yang bicara, ini hasil penelitian. Kalau orang mau membantah silakan dibantah gitu loh sekalian. Sebagai seorang scholar, sebagai seorang akademisi, kita berbicara pakai data kok. Bukan karena kebencian, bukan karena saya itu kemudian tidak suka dengan Protestan, kemudian saya menyerang Protestan. Bukan begitu, saya sendiri Protestan, Bapak sekalian. Kan hari ini kan banyak orang begitu kan. Karena benci ortodok, apapun yang keluar dari ortodok salah. Kalau dia itu benci sama Katolik, Roma, semua yang keluar dari Katolik itu salah. Nah, yang lebih kecil lagi, kalau dia masuk ke gereja tertentu, maka di luar gerejanya semuanya salah. Itu orang tidak bijaksana itu sekalian ya. Menunjukkan bahwa dia itu tidak berpendidikan gitu loh. Tidak punya hikmat sama sekali. Orang berpendidikan saja tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah ngomong hikmat dari Tuhan.
Kalau hikmah dari Tuhan itu nggak mungkin menjadikan orang seperti itu. Orang dunia saja kalau berpendidikan itu tahu itu cara berpikir yang benar. Oke, yang ketiga, komentar Origen dikenal karena penafsiran alegoris, perhatikan, ya, dan tipologisnya, di mana dia sering mencari makna spiritual yang lebih dalam di luar arti harafiah Injil. Karena saya tidak bicara tentang penafsiran, tentang doktrin, tentang dogma, maka saya tidak teruskan ini. Saya menjelaskan teksnya saja. Oke? Kita akan bicara tentang bukti eksternal dari Origen yang ditulis kira-kira tahun 244. Saya ingin tunjukkan sama Anda, bukunya adalah ini. Oke, saya ingin tunjukkan bukunya adalah ini, Bapak sekalian. Anda bisa cari buku ini, perhatikan. Ini ditulis sama orang Jerman, Bapak sekalian ya. Tapi isinya nanti membandingkan antara tulisan Origen dalam bahasa Yunani, kemudian disejajarkan dengan terjemahan bahasa Latin. Nah, kita lihat saja sekarang bukunya Origen ini di dalam bab yang ke-8 ya. Dalam bab yang ke-8 ini ayat yang pasal yang ke-17. Ini halaman 170. Kita langsung lompat saja Bapak sekalian ke halaman 198. 198. Kita langsung lompat ya, 198. Nah, Anda lihat ini Bapak sekalian. Nah, di sini nanti Origen menggunakan kata-kata tuto togenos uk ekporevete imi en prosevki ke nistia. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu sekalian nanti sama Origen diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, ini terjemahan punyanya Origen Bapak Ibu sekalian ke dalam bahasa Latin, dia menggunakannya menjadi seperti ini. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dengan yang dibuat oleh Jerome. Tapi kata dasarnya semua sama. Nah, perbedaan ini kenapa kok terjadi? Karena Origen ini bukan menerjemahkan ayat, tapi dia menjelaskan tentang penafsiran. Tapi intinya sama, Bapak sekalian. Di sini ada kata prosevki, di sini ada kata orationibus, dari kata ora, berdoa. Nah, di sini ada kata nistia, berpuasa. Kalau Anda lihat ada kata berpuasa. Nah, di sini ada kata niis atau niu. Jadi Bapak sekalian, Anda baca, Anda kalau mau belajar biblika, Anda harus belajar bahasa asli. Paling sedikit Anda harus tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Lebih baik lagi kalau Anda bisa belajar bahasa Aram, juga bahasa Latin. Nah, kalau Anda belajarnya cuma dari bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia, Anda tidak akan pernah membaca buku-buku kuno. Kalau Anda membaca buku-buku terjemahan, bisa jadi terjemahan itu sudah salah, Bapak Ibu sekalian. Sudah ditafsir ulang oleh penerjemahnya. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada Anda untuk belajar ini ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda. Tadi sudah saya screenshot. Nah, screenshot ini sudah saya kasih warna kotak hijau. Nah, yang hijau ini adalah dalam bahasa Yunani, sedangkan yang merah ini adalah bahasa Latinnya. Sekarang saya mau pindahkan supaya Anda lihat. Nah, di sini. Kita bandingin sekarang. Yang hijau ini, itu sama. Bunyinya ada ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini ada. Kemudian dalam bahasa Latin, ini juga sudah ada. Jadi kalau begitu bagaimana? Gereja Ortodok Timur menggunakan Bizantin sama Gereja Katolik Roma yang menggunakan Vulgata. Itu ayat Matius 17 ayat 21 dua-duanya ada Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti baru dihilangkan oleh kelompok adopsionis. Itu bidat Bapak Ibu sekalian ya, bidat adopsionis. Nah, dia nanti akan mengeluarkan kitab di mana banyak ayat-ayat itu dirubah, dihilangkan, dibuang, terutama tentang keilahian Yesus. Nah, ayat ini sebetulnya penting Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda belajar tentang dogma eksorsisme, itu Anda nanti akan melihat ayat ini penting karena menjadi dasar bagaimana seseorang itu bisa mengusir setan. Tapi karena saya itu tidak mengajarkan Anda doktrinnya,
atau dogma yang dibuat oleh gereja, maka Anda cari sendiri untuk itu kalau Anda tertarik. Saya hanya bicara teksnya saja. Ya. Jadi teksnya ini sejak kapan? Sejak zaman kuno sudah ada. Bahkan sebelum Sinaiticus dan Vatikanus ada. Ayat ini sudah ada. Dan itu dibakukan oleh dua gereja mula-mula, yaitu Gereja Ortodok Timur dan Gereja Katolik Roma. Nah, yang bermasalah itu gereja Protestan. Kenapa? Karena gereja Protestan modern hampir semuanya sekarang menggunakan WHNU yang tidak dikanon oleh gereja. Itu bikinan pribadi, Bapak Ibu sekalian. Sinaiticus saja tidak pernah dikanonkan oleh gereja. Vatikanus juga tidak pernah karena banyak kesalahannya. Anda tahu nggak? Saya sudah membandingkan antara Sinaiticus dan Vatikanus, itu dua-duanya adalah teks Alexandria, Bapak Ibu sekalian. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil ini. Itu kalau dibandingkan antara Vatikanus dan Sinaiticus, itu perbedaannya saja itu ada 3.000 lebih. Kan nggak mungkin kan? Firman Tuhan itu bisa beda-beda, itu tidak mungkin. Satu kesalahan saja kita tidak bisa terima. Apalagi 6.500 lebih kesalahan. Nah, saya harap Bapak Ibu semua, kalau Anda betul-betul cinta Tuhan, perhatikan omongan saya ini. Kalau Anda mau membantahnya, silakan. Buat kajian, kasih kepada saya. Berikan bukti-bukti ilmiahnya. Saya sudah memberikan kepada Anda bukti-bukti. Tulisan Origen, oke? Nah, sekarang kita ambil kesimpulan tentang bukti. Ya, ini membuktikan bahwa teks Bizantin dan terjemahan Latin Vulgata berasal dari teks sumber yang sama, dari autograf. Kalau tidak, dia ngambil dari mana, Bapak Ibu sekalian? Mungkin nggak dua gereja Tuhan, gereja mula-mula ini, itu nambah-nambahi. Asalnya tidak ada, kemudian ditambahin sama mereka. Anda tahu kan, Ortodok Timur dengan Katolik Roma itu kan skisma. Bagaimana mungkin dua ini yang skisma ini kok bisa mempunyai teks yang sama, Bapak Ibu sekalian? Berbeda dengan teks sumber WHNU yang diambil dari teks Alexandria yang tidak kanon. Nah, WHNU ini benar dari Alexandria, dari Sinaiticus dan Vatikanus yang tidak kanon. Anda kalau mau belajar Alkitab, Bapak Ibu sekalian, mau tahu Alkitab kanon atau tidak, Anda itu harus kembali ke gereja mula-mula. Anda tidak bisa percaya dengan orang-orang Protestan, apalagi dari Westcott and Hort, yang dia itu sendiri itu tidak percaya Yesus itu satu-satunya pengantara bagi dosa-dosa kita. Lain kali saya akan bikinkan itu ya, siapa Westcott and Hort. Nanti saya tunjukkan bukti-buktinya sama Anda. Maka saya tidak mau bicara soal pribadinya si Westcott and Hort. Itu saya sisip-sisipkan saja lah. Yang berhubungan dengan keyakinannya dia tentang imannya kepada Kristus itu yang saya bahas. Kalau pribadinya dia sendiri saya tidak suka, Bapak sekalian. Kita ini lagi bicara firman Tuhan, teks. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak pernah mendengar saya menyerang satu orang pribadi-pribadi. Saya ingin mulut saya itu digunakan untuk yang benar, untuk memberitakan firman Tuhan, bukan untuk mencaci maki orang, kemudian menfitnah orang, kemudian menghina orang. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ingin Bapak Ibu semuanya semakin mengerti firman Tuhan, semakin dikuduskan, semakin orang melihat ada Kristus di dalam kita. Yang kedua, walaupun Origenes berasal dari Alexandria, terbukti bahwa teks yang digunakan oleh Origenes bukan berasal dari teks Alexandria seperti Sinaiticus atau Vatikanus. Sekali lagi, Anda perlu tahu, Alexandria itu adalah sebuah kota di Mesir sana, sekalian. Itu dulu menjadi pusat ya daripada gereja mula-mula yang ada di Afrika. Nah, Origenes itu asal dari sana. Tapi bukan berarti kalau dia dari Alexandria, kemudian dia memakai teks Alexandria. Karena teks Alexandria nanti yang Sinaiticus dan Vatikanus baru muncul abad keempat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya mereka itu masih dekat, karena hidup mereka itu abad kedua, ketiga, itu masih dekat dengan yang asli. Makanya teks yang digunakan oleh Origen itu tidak sama dengan yang digunakan oleh Sinaiticus dan Vatikanus, yang nantinya diambil sama Westcott and Hort, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu tentang Kodeks Sinaiticus, saya ingin ajak Anda pergi ke sana sebentar. Anda bisa nanti ketik ini, https, kemudian Kodeks Sinaiticus disambung jadi satu org/Inggris. Ya, Anda lihat Inggris gini. Jadi Anda bisa lihat langsung dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang saya mau tunjukkan langsung saja kepada Anda. Ini sudah saya buatkan di sini, tapi saya mau menunjukkan Anda, ini asli atau tidak. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke situsnya dia,
nanti ayat yang ini hilang. Tapi oleh official daripada Sinaiticus sendiri, itu dikasih tanda omitted. Omitted itu artinya dihilangkan. Nah, ayat ini Bapak sekalian itu dihilangkan, itu diakui sama ofisialnya daripada Codex Sinaiticus. Mari sekarang kita lihat dulu Codex Sinaiticus. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalau Anda lihat di dalam saya punya website, ya. Ini saya pakai https codexsinaiticus.org/n/lagi. Nah, sekarang mari kita lihat sekarang di dalam Matius. Setelah ketemu Matius, kita cari chapternya 17. Nah, setelah chapter 17, kita cari verse-nya, ayatnya. Ayat yang ke-21. Nah, kalau Anda sudah dapat 21, sekarang Anda lihat kursor saya ini, saya geser sedikit, ini ayat 20, ayat 21. Nah, Anda lihat, ayat 21 ini dikasih tanda T, huruf T. Nah, Anda akan keluar satu pop-up, tulisannya omitted. Dihilangkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang bilang dihilangkan itu siapa? Dari ofisialnya Codex Sinaiticus. Kenapa? Karena dia tahu tidak mungkin Gereja Katolik Roma itu salah sengaja memasukkan ayat Matius 17 ayat 21. Enggak mungkin gereja ortodok itu menambah-nambahi Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin itu adalah dikurangi. Kenapa? Karena Codex Sinaiticus munculnya baru abad keempat tahun 330 sampai 360. Sementara Origen saja yang dari Alexandria itu menggunakan teks Matius 17:21 itu ada bunyinya. Loh kalau dari awal Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada semuanya. Kan nggak mungkin itu. Sebelum Sinaiticus ada, sebelum Vatikanus ada, Origen itu bisa menuliskan ayat yang sama persis bunyinya dengan Bizantin dan dengan Vulgata. Sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung dengan Biblikos, ini adalah tempat belajar Bapak Ibu sekalian. Bukan tempat mencaci maki orang. Saya juga tidak berniat menyalahkan siapapun juga. Kita bicara teks yang salah. Saya tidak urusan dengan orang-orang yang salah ya. Anda perhatikan di sini. Saya mau beritahukan kepada Anda, Sinaiticus ini bukan Alkitab kanon. Dari mana saya tahu? Anda perhatikan sini. Di dalam Sinaiticus itu perjanjian barunya itu ada 29 Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan Barnabas dan Shepherd of Hermas. Jadi ada surat Barnabas dan Gembala Hermas. Kalau Alkitab kanon itu tidak mungkin isinya 29 kitab. Karena pengkanonan Alkitab itu cuma 27 untuk PB. Ini ada 29. Kenapa? Karena memang dia itu tidak kanon. Makanya nanti dibuang di Mesir sana, di Sinai, di sebuah biara Santa Katarina. Nanti ditemukan oleh yang namanya Tischendorf, seorang teolog dari Jerman, di dalam perjalanannya dia yang 3 kali ke sana tahun 1844, terus setelah itu nanti yang terakhir 1859, itu dia menemukan itu, ya potongan-potongan itu nanti digabung jadi satu. Itu temunya di tempat sampah itu, Bapak sekalian. Kalau firman Tuhan kan nggak mungkin gitu loh, di sebuah biara dibuang di tempat sampah karena itu tidak kanon, maka dibuang. Tapi kenapa dipungut kemudian dibawa ke Eropa, dicetak ulang? Nah, kemudian oleh Westcott and Hort dipakai menjadi dasar Alkitabnya dia. Terus sekarang 240 negara pakai yang salah ini, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membuktikan kok. Anda lihat episode 1, 2, 3, 4, ini yang kelima. Itu semuanya data, Bapak Ibu sekalian. Tapi herannya ada orang-orang itu yang begitu benci dengan Bizantin, sehingga semua yang saya utarakan ini itu tidak pernah dibahas. Justru yang dibahas itu pengkanonan kayak kemudian ada yang nyerang pribadi saya kan gitu kan. Udahlah biarin aja saya nggak ngurus itu ya. Nah kita tetap fokus melayani Tuhan, kita kasih yang data-data yang benar supaya jemaat Tuhan itu di seluruh Indonesia dan seluruh dunia itu bisa kembali pada yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan sekali lagi ini ada tanda omitted. Anda lihat di sini.
Loh muncul huruf T-nya saya gini kan muncul. Anda nanti cari sendiri. Artinya apa? Dihilangkan. Dibuang tuh Bapak sekalian. Itu diakui itu oleh teolog-teolog. Yang tidak mengakui kan orang yang tidak paham Bapak Ibu sekalian. Ya, ya sedih juga sih ngadepin orang-orang begitu. Tapi biarinlah suatu hari biar Tuhan jamah mereka ya. Oke, sekarang kita teruskan di sini. Ada sebuah pertanyaan yang kita mau tanyakan. Saya harap ini juga jadi pertanyaan Anda ya. Mengapa terjemahan lama LAI, TL, tahun 1954 memuat Matius 17:21? Tetapi setelah muncul Alkitab Saksi Yehova tahun 1961, yang saya miliki itu 1970, tidak mencantumkan ya Matius 17 ayat 21. Kemudian TB1 ikut-ikutan menghilangkan Matius 17 ayat 21. Aneh enggak? LA itu kan awalnya kan ada. Kenapa setelah Saksi Yehova itu nggak mencantumkan, LAI kok ikut-ikutan tahun 74 apa namanya membuang. Cuman membuangnya LAI itu tidak dibuang kosong begitu, tidak dikasih tanda kurung. Nah, pertanyaan kita, apakah ini kebetulan atau disengaja mengikuti Alkitab Saksi Yehova? Kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu bisa tanya sendiri nanti kepada pihak LAI ya. Pertama, kejadiannya kok sama persis dengan Matius 21, 28, 31. Di mana setelah Alkitab Saksi Yehova diubah pada tahun 2013, ingat lagi yang tadi kemarin sudah saya bicara di dalam episode yang keempat, di dalam Saksi Yehova yang pertama, itu Matius 21, 28, sampai 31, itu anak yang menuruti orang bapaknya itu adalah anak yang kedua. Tapi nanti setelah direvisi tahun 2013, yang menurutin atau taat sama orang tuanya adalah anak yang pertama. Langsung kontradiksi. Nah, LAI juga sama Bapak Ibu sekalian. Di dalam TL dan TB1, awalnya itu yang menuruti orang tuanya adalah anak yang kedua. Sama seperti Saksi Yehova. Nah, cuman bedanya kalau Saksi Yehova itu tahun 2013 diubah menjadi anak yang pertama, LAI itu telat 10 tahun. Tahun 2013 baru LA itu ikut-ikut diganti. Sekarang jadi anak yang pertama. Ya anggaplah itu kebetulan Bapak sekalian. Nah, di dalam Matius 17 ayat 21 terjadi kebetulan yang sama lagi. Awalnya LAI itu memasang Matius 17 ayat 21, setelah keluar punyanya Saksi Yehova itu tidak ada, oleh LAI itu kemudian dimasukkan dalam kurung. Artinya apa? Tidak ada di dalam teks asli. Mana yang asli? Sinaiticus. Anda tahu nggak Sinaiticus? Itu kitab bidat adopsionis. Di mana ayat-ayat yang berisi keilahian Yesus itu sudah diganti sama dia. Saya kan meneliti ini, Bapak sekalian. Saya kan punya buktinya. Kalau umur kita panjang, Anda bisa dengarkan nanti ya. Mulai dari episode 1 sampai episode 6.000 nanti. Nah, Anda nanti bisa lihat di dalam episode yang keempat. Yang kedua, selain Matius 21, 28, 31, dan Matius 17, 21, saya kan baru mengungkapkan tentang kontradiksi ini kan antara yang lama dengan revisinya itu ada kontradiksi sendiri. Jadi kontradiksi ini bukan berdasarkan tafsiran saya. Memang ayatnya di dalam terjemahan LAI dan terjemahan Saksi Yehova itu dua-duanya kontradiksi itu Bapak Ibu sekalian. Antara yang sebelumnya dengan yang revisi, ya kan? Nah, selain dua ini, masih banyak bukti yang akan saya ungkap satu persatu pada episode selanjutnya. Saya mohon Anda sabar ya. Setiap minggu akan saya keluarkan satu atau dua, tergantung saya. Kalau saya punya waktu banyak, ya saya bikin dua. Kalau enggak, ya satu. Karena saya masih mengerjakan penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama sama koreksi untuk mengedit Perjanjian Baru supaya cepat-cepat cetak, sekalian. Yang ketiga, Matius 21, 28, 31 dan Matius 17, 21 adalah dua buah contoh yang nyata di mana kesalahan-kesalahan Alkitab terjemahan dari LAI sama persis dengan Alkitab Saksi Yehova. Saya bilang ya, kesalahan-kesalahan Alkitab terjemahan dari LAI dan Saksi Yehova itu sama. Titik-titik salahnya itu sama. Bahkan perubahan-perubahannya itu lebih duluan Saksi Yehova dibandingkan LAI. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan.
Kesimpulan satu, teks sumber Bizantin adalah terbukti kanon, tanpa salah dan tidak pernah ada revisi. Perhatikan ya. Teks sumber Bizantin itu tidak pernah direvisi. Kenapa? Karena tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena dia itu kanon, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan WHNU. Itu dirubah terus. Karena banyak yang salah. Kalau Anda tidak percaya, tunggu aja. Alkitab pun nanti berapa tahun lagi akan keluar lagi yang baru. Diganti lagi. Yang pertama, jika ada yang mengatakan kanon Bizantin adalah teks yang masih muda, tanyakan mengapa Origen mengambil kutipan yang sama dengan teks Bizantin. Kan ada yang mengatakan begini, oh Bizantin itu teks yang masih muda. Jujur, kata-kata ini saya dengar dari Dr. Anwar Chen. Bapak Ibu bisa lihat itu, dia punya pembicaraan di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mengatakan kanon Bizantin adalah teks yang masih muda, tolong tanyakan kepada dia, mengapa Origen mengambil kutipan yang sama dengan teks Bizantin. Loh, jujur ya, secara logika, ya, kalau teks Bizantin itu adalah lebih muda, harusnya teks ini kan tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada pun setelah Sinaiticus, berarti adanya harus setelah abad ke-4. Tapi kenapa? Sebelum ada Sinaiticus, Origen itu sudah mengambil kutipan itu. Berarti jelas kan? Origen itu tidak mengambil dari Alexandria seperti Sinaiticus atau Vatikanus. Karena dua-duanya tidak ada dan munculnya nanti, Bapak sekalian. Setelah Origen mati kira-kira 100 tahun, baru itu keluar. Kan nggak mungkin gitu loh. Yang kedua, selain dikuatkan oleh Origen dalam bukunya Commentarion, Isto Kata Mateon Evangelion, yang diterbitkan 100 tahun sebelum Sinaiticus, teks Bizantin dalam Matius 17:21 juga dikuatkan oleh Alkitab terjemahan Latin Vulgata yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma yang diterjemahkan oleh Jerome tahun 382 sampai 405. Jadi ada dua bukti kan? Bizantin itu dikuatkan oleh kutipan dari Origen. Yang kedua dikuatkan oleh Alkitab terjemahan Latin Vulgata yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma. Nah, dua bukti ini kan cukup menguatkan kalau teks Bizantin itu memang teks kanon, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa orang-orang yang menggunakan Alkitab Westcott and Hort yang salahnya banyak ngotot? Ya kan? Ngotot kalau Bizantin itu baru dan banyak salahnya. Coba tanyain saja. Kalau orang bilang itu banyak salahnya, bagian mana yang salah? Terus kapan direvisinya? Siapa yang merevisi? Ayatnya yang bagian mana? Itu aja tanyain sama mereka itu Bapak sekalian. Betul kan? Kalau ayat ini sudah dirubah-rubah, tanyain ayat mana yang sudah dirubah. Siapa yang merubah? Terus tahun kapan? Terus tanya bukti-buktinya sama dia. Saya jamin tidak bisa jawab. Itu kan banyak orang menuduh tanpa bukti. Oh, itu masih muda itu sudah diubah-ubah. Tapi begitu ditanya, kapan diubahnya? Siapa yang mengubah? Dan ayat mana yang sudah diubah? Dia tidak akan pernah bisa jawab, Bapak sekalian. Beda dengan saya kan? Saya bilang, WHNU salahnya 6.577. Orang tidak percaya. Saya buktikan satu persatu. Sekarang sudah episode yang kelima. Yang kedua, tidak mengakui keabsahan teks Bizantin yang digunakan oleh Gereja Ortodok Timur, berarti juga tidak mengakui Alkitab Gereja Katolik Roma Latin Vulgata. Kenapa? Karena dua-duanya bunyinya sama. Kalau Ortodok Timur itu Bizantin salah, berarti Alkitabnya Katolik Roma itu juga salah. Itu nggak mungkin, Bapak-Ibu sekalian. Yang salah itu WHNU itu dan UBS. Karena LI itu pakai punyanya UBS, dia ikut salah jadinya. Saksi Yehova karena pakai Westcott and Hort ikut salah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, teks Alexandria, baik Kodeks Sinaiticus maupun Kodeks Vatikanus, telah dengan sengaja menghilangkan Matius 17:21. Hal ini diakui sendiri oleh official situs Sinaiticus dengan memberikan tanda omitted, dihilangkan. Lihat dalam situs resmi Sinaiticus. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Teks sumber saksi Yehova adalah WHNU. Perhatikan, saksi Yehova itu menggunakan teks sumber WHNU. Demikian juga teks sumber UBS. UBS juga pakai WHNU. Yang digunakan oleh LAI
Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Alkitab LAI memiliki kesalahan-kesalahan yang sama atau sangat mirip 11-12 dengan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas Kristen Protestan dianggap bidat. Perhatikan Bapak sekalian. Orang Kristen mayoritas di Indonesia itu menganggap Saksi Yehova itu adalah bidat. Semua gereja di Indonesia itu memusuhin Saksi Yehova, katanya bidat. Tapi mereka tidak tahu Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu kesalahannya pun sama. Loh kalau Alkitabnya sama ya nggak usah saling membidatkan lah. Kan Alkitabnya saudara Bapak Ibu sekalian ya kan. Yang ketiga, jika Anda menggunakan Alkitab yang tidak kanon dari sumber teks WHNU, sebaiknya jangan membidat-bidatkan Saksi Yehova. Alkitab Anda sendiri itu tidak kanon Bapak Ibu sekalian. Sumbernya itu sama dengan Saksi Yehova. Jadi jangan membidat-bidatkan Saksi Yehova. Tidak pantas orang yang pakai Alkitabnya sama salahnya, kemudian saling membidatkan. Itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya? Alkitabnya sama. Cuma ada beberapa hal saja yang agak berbeda. Tapi yang penting-penting yang lain itu sama. Karena saya menyelidiki. Karena sumber Alkitab Anda adalah sama, yaitu WHNU, yang mayoritas diambil dari teks Codex Sinaiticus buatan bidat adopsionis. Nah, sekarang saya mau berikan saran kepada Anda. Ini saran dari saya, ya. Yang pertama, kepada seluruh STT dan seluruh sinode di Indonesia, apakah 5 contoh yang sudah saya ungkap kepada Anda masih kurang untuk meyakinkan Anda? Jika Anda masih ragu, mengapa Anda tidak membuat penelitian yang sama? Tolonglah. Di sini Indonesia ada 400 STT, ada 340 lebih sinode. Kalau Anda tidak mau percaya sama saya, boleh. Saya juga tidak memaksa Anda percaya. Tapi kenapa Anda tidak menelitinya sendiri? Kalau Anda ingin membantah saya, buatlah penelitian counter saya. Penelitian lawan penelitian. Itu fair, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau Anda tidak mau bikin penelitian, Anda pakai keyakinan saja. Nah, mungkin itu benar. Terus menutup matanya sendiri. Nah, itu menurut saya itu Anda bukan seorang akademisi ya. Percuma. Anda pernah sekolah dulu. Yang kedua, kepada para hamba Tuhan, teolog, pengkhotbah, dan para dosen teologi, apakah Anda akan bertahan menggunakan Alkitab yang berasal dari Alkitab yang tidak kanon WHNU, yang asalnya dari kitab bidat adopsionis Sinaiticus? Anda belajar, Anda akan menemukan hal yang sama dengan saya. Yang ketiga, kepada semua jemaat Tuhan dan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang percaya, apakah Anda masih ingin menggunakan Alkitab yang telah diubah-ubah, Alkitab yang telah dikurangi isinya oleh Sinaiticus dan WHNU? Ingat Bapak Ibu sekalian, Anda ikut menjadi Kristen karena Anda ingin mendapatkan keselamatan dari Kristus. Kalau Alkitab yang Anda pakai itu tidak kanon, sudah diubah, sudah dikurangin, ditambah-tambahin, terus Anda percaya dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan, apakah Anda tidak sayang dengan keselamatan Anda? Yang keempat, mengapa Anda sekalian masih mengeraskan hati dengan cara mempertaruhkan keselamatan Anda? Ingat ya, yang Anda pertaruhkan itu bukan uang, tapi keselamatan Anda. Saya kasih satu ilustrasi. Seseorang membeli mobil, itu aja mencari yang aman. Nah, padahal itu kan hanya untuk keselamatan jasmani, Bapak Ibu sekalian. Untuk keselamatan jasmani saja cari yang aman. Kalau mobil itu gampang meledak, Anda pasti nggak mungkin mau beli, betul nggak? Kalau ditubruk sepeda aja hancur, orangnya mati, Anda pasti nggak mau beli. Mobil yang gampang kebakar, Anda pasti nggak mau beli, Anda cari yang aman. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda sebagai orang Kristen memakai Alkitab sembarangan? Sudah tahu tidak kanon, banyak salahnya, Anda masih bertahan. Apakah Anda tidak sayang dengan keselamatan Anda, Bapak Ibu sekalian? Anda beli mobil salah, Anda bisa ganti beli yang baru. Tapi kalau keselamatan Anda gagal, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah mati, Anda tidak bisa mengulang lagi. Nah, saya ingin kasih satu contoh, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu kan, akhir-akhir ini itu ada berita perusahaan mobil di China sana yang namanya BYD.
Dia itu mengeluarkan seri BYD Dolphin. Nah, itu menurut berita yang saya dengar di China sana, itu ada kejadian beberapa mobil itu terbakar. Ini mobil listrik ya, dia terbakar. Katanya ada salah produksi untuk merek Dolphin ini, tapi bukan semuanya untuk produksi tanggal tertentu, kira-kira seperti itulah. Jadi tanggal tertentu itu ada catat produksi. Nah, Anda tahu enggak, harga satu mobil itu diperkirakan saya kira-kira ya, saya tidak tahu ya. Di sana jualnya berapa? Kalau di Indonesia kan 365 sampai 425. Jadi kalau saya bikin rata-rata 400 juta saja. Nah, 400 juta itu dia tarik itu 97.000. Itu saya hitung-hitung tuh 38 triliun, Bapak sekalian. Lihat, ini perusahaan sekuler, satu mobil itu 400 juta kira-kira. Itu demi keamanan penggunanya, Bapak Ibu sekalian. Itu ditarik sama dia, di recall. Ini sekuler, Bapak Ibu sekalian. Nggak pakai Tuhan-Tuhanan. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan di surga. Itu aja dia mau rugi 38 triliun. Itu ditarik sama dia. Padahal Anda tahu kan, mobil listrik itu komponen terbesarnya justru di baterainya itu. Paling tidak dia rugi separuh itu, Bapak sekalian. Kalau separuh itu 20 triliun tuh kira-kira. Loh, dia itu loh, orang sekuler, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Itu loh masih masih memikirkan keselamatan apa konsumennya dia. Nah, sekarang bagaimana dengan Alkitab kita? Kita teriak-teriak mengabarkan keselamatan. Sebelum saya ke situ, saya mau bacain dulu di sini ya. Anda bisa baca di sini. Ini saya ambil dari CNBC. BYD mengumumkan untuk recall atau menarik kembali hampir 97 ribu unit Dolphin dan Yuan Plus EV produk China. Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran pengguna di Indonesia karena Dolphin yang ada di Indonesia merupakan import CBU dari China. Namun BYD Indonesia mengungkapkan bahwa mobil yang masuk ke dalam program recall tidak masuk ke RI. Artinya itu produk tertentu yang dikhususkan untuk China saja. Kira-kira begitu. Bahkan mobil itu juga tidak diekspor ke negara manapun selain hanya distribusikan konsumen di China. Yes, hanya di mainland China, di Cina daratan, dan hanya periode produksi tertentu. Kata Head of Marketing BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan kepada CNBC di Indonesia, Rabu tanggal 2/10/2024. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situsnya CNBC ya. Nah, maksud saya begini Bapak sekalian, perhatikan ya. Untuk keselamatan jasmani saja perusahaan sekuler dari BYD China itu berani rugi untuk keselamatan konsumennya. Nah, bagaimana sekarang dengan lembaga-lembaga Alkitab di Indonesia? Sinode-sinode dan STT-STT. Kalau Anda sudah tahu Alkitabnya itu tidak kanon, banyak salahnya. Apakah itu masih firman Tuhan? Apakah keselamatan kita tidak ada harganya? Sehingga kita itu mau mengabaikan keselamatan jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Kemudian kita tetap bersikukuh, mau tetap pakai Alkitab ini. Kalau Anda sudah tahu Alkitabnya salah, diubah-ubah dan dikurang-kurangi, tanggung jawabnya nanti kepada Tuhan. Kasihan tuh jemaat-jemaat semuanya yang tidak tahu apa-apa. Jemaat itu kan percaya pendetanya. Nah kalau pendetanya bilang nggak apa-apa, ya mereka anggap nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu kan berdosa, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap edisi yang kelima ini bisa menyadarkan Anda semuanya. Silakan, kalau ada STT, ada sinode yang ingin tahu lebih banyak, silakan hubungi kami. Anda tidak perlu malu, Bapak Ibu sekalian. Yang kita perjuangkan adalah jiwa-jiwa. Kita semua akan diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Oke? Bapak Ibu sekalian, tarik Alkitab yang salah. Kehilangan Alkitab yang tidak kanon adalah lebih baik daripada kehilangan keselamatan. Perhatikan omongan saya ini. Kehilangan Alkitab yang tidak kanon adalah lebih baik daripada kehilangan keselamatan. Menarik Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi adalah lebih baik daripada membiarkan orang lain binasa. Anda renungkan kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau mobil BYD saja,
yang 400 jutaan. Demi keselamatan jasmani, dia itu berani korban. Untuk keselamatan pemakainya. Apalagi kita yang teriak-teriak keselamatan-keselamatan. Yang tidak mungkin diulang kalau orang itu sudah mati. Mari Bapak Ibu sekalian. Hidupkan hati nuranimu. Kalau Anda betul-betul cinta Tuhan, satu iota saja hilang. Itu persoalan besar. Apalagi ribuan ayat yang salah. Oke, silakan Anda uji Alkitab Anda. Ini sudah saya gabung yang kelima. Anda bisa ngecek sendiri, ayatnya ada di tengah. Jika ayat Anda bunyinya yang di merah, berarti Alkitab Anda tidak kanon. Kalau semuanya biru, berarti Alkitab Anda kanon. Saya tidak jelaskan lagi ya. Tunggu episode yang ke-6. Saya akan ungkap terus sampai 6.577 kesalahan. Ini silakan di screenshot saja. Saya tidak usah bicara lagi. Kalau Anda masih ada pertanyaan, silakan hubungi admin kami di nomor ini. Dan kalau Anda ingin mendukung secara moral, terutama bagi Anda yang ingin nanti mendapatkan Alkitab dari Biblikos, silakan Anda isi dulu masuk ke sini, Bapak Ibu sekalian. Silakan Anda klik nanti di kolom deskripsi supaya kami nanti bisa reminder Anda, ya. Kami bisa memberikan notifikasi ketika kami itu mau cetak supaya Anda tuh bisa mendapatkan lebih dulu. Kalau Anda tidak tertarik, abaikan, ya. Oke, dari saya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kita sesama anak Tuhan, kita saling melengkapi ya. Mungkin saya salah ngomong atau ada kata-kata yang tidak Anda sukain, yang menyinggung Anda, tolong dimaafkan saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.